kita tahu wisatawan China, dia marketnya ke Jepang, ya ke Korea, ya Pak. Kalau Ya, agak ke daratnya dia ke Hong Kong, ke ya, Makau. Ke ASEAN dia paling tinggi ke Thailand. ya, Kita masih kebagian sedikit. Dengan mereka mau tutup, Jepang mau tutup juga, mau ikut-ikut seperti Amerika. Nih kita ini menjadi suatu kesempatan. Momen ini harus diambil oleh Indonesia menurut saya. ya, Kita harus berani. Bukan berani, karena kita punya sebagai suatu negara, kita pasti punya satu integritas juga kan, Pak. ya. Negara mempunyai satu integritas, kita Indonesia juga mempunyai hitung-hitungan yang cukup, tidak sembarangan juga buka. Bulan Maret mendatang, Purna sudah 3 tahun wisatawan dari negeri tirai bambu tidak berwisata ke luar negeri dan tentunya tidak juga datang ke Indonesia. Tanggal 8 Januari 2023, pemerintah China melalui Komisi Kesehatan Nasional NHC menetapkan tidak lagi ada peraturan mengenai karantina, dengan sendirinya wisatawan China bebas berwisata ke luar negeri. Tetapi banyak tanggapan pro dan kontra penerimaan atau penolakan terhadap mereka. Pada sesi pertama, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia berbincang dengan para tokoh pelaku inbound market China untuk mencari benang merah yang terbaik untuk pariwisata Indonesia. Pada sesi kedua ini berbincang dengan Bapak Nikolaus Lumanau, PhD. Dengan segudang pengalaman di dunia pariwisata, beliau adalah anggota IINTOA, salah satu pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata di Bandung tahun 1989, komisaris dari Jasa Belitung Utama Tours and Travel sejak 1990, konsultan dan marketing bidang pariwisata Pemda Kabupaten Belitung sejak 1998, penggagas berdirinya Museum Gedung Sate di Bandung 2016, Chairman ETSDC. Masih banyak segudang karir lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Selamat pagi, Pak Niko. Apa analisa Pak Niko dari sisi keilmuan pariwisata mengenai pro kontra tersebut? Silakan, Pak Niko. Pro dan kontra ada satu hal yang sangat biasa di dalam dunia akademik pun begitu. Pasti ada tesa dan antitesa, ya kan itu, Ya, Pak. Itu hal yang biasa, tetapi kita berbicara itu adalah menjadi tesa, ya kan, Pak. ya, Kenapa kita katakan hal itu? Kenapa Cina sekarang berani membuka open border untuk outbound mereka? Tentu mereka sudah menerapkan itu dengan zero COVID condition. Itu mereka terapkan hal itu. Bukan asal-asalan saja kalau saya menilai Cina menerapkan itu. Tentu punya data dan perhitungan secara terukur oleh mereka. Mereka sudah lakukan awal kita lihat apa yang dilakukan mereka awal, mereka juga sudah uji coba di dalam negeri dengan domestic tour mereka. Sebelum mereka melepas uh, rakyat dia, masyarakat dia untuk keluar. Mereka juga tidak mau bunuh diri atau Pak, ya kan itu siapa yang mau bunuh diri? Tentu tidak mau, mereka juga penuh hitungan. Oleh karena itu mereka berani melepaskan uh, rakyatnya untuk bisa keluar. Kenapa mereka melepaskan rakyatnya? Kita tahu karena pariwisata ini kan berkesehatan, Pak. ya, Selama ini sudah terkungkung di dalam satu ini sudah punya aspek-aspek psikologis yang tertekan sehingga perlu membuka satu wawasan, membuka uh, satu kondisi agar rakyatnya lebih sehat. Kalau dulu zaman Hindia Belanda, kalau mereka setiap kerja, Pak, sudah kerja itu kan verlof ya, harus cuti ya, ya, libur ya, Pak. ya, Nah ini juga supaya apa? Supaya mereka bisa recovery, ya kan, Pak, me merejuvenating pemikiran, kesehatan untuk meningkatkan daya kemampuan, meningkatkan daya produksi bagi rakyat dan masyarakat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan walaupun kita mengetahui dan kondisi sekarang ini kita harus justru mengambil momen yang baik. Kita tahu China 1 tahun yang terbesar mereka mengeluarkan wisatawannya keluar ya. Amerika pun pernah rebut-rebutan untuk dapatnya sampai mereka punya direct flight dari Beijing ke LA. Ya, kenapa cukup besar? Kita tahu wisatawan China dia marketnya ke Jepang, ya ke Korea, ya Pak. Kalau Ya, agak ke daratnya dia ke Hong Kong, ke ya, Makau, ke ASEAN dia paling tinggi ke Thailand. ya, Kita masih kebagian sedikit. Dengan mereka mau tutup, Jepang mau tutup juga, mau ikut-ikut seperti Amerika. Nih kita ini menjadi suatu kesempatan. Momen ini harus diambil oleh Indonesia menurut saya. ya, Kita harus berani. Bukan berani, karena kita punya sebagai suatu negara, kita pasti punya satu integritas juga kan, Pak. ya, Negara mempunyai satu integritas, kita Indonesia juga mempunyai hitung-hitungan yang cukup, tidak sembarangan juga buka, karena kita punya seluruh masyarakat kita sekarang dari awal mau diberikan vaksin nolak, sekarang masyarakat kita segejar-gejar bisa dapat vaksin, sudah dikasih gratis. Negara sudah memberikan protek terhadap rakyatnya, masyarakatnya terhadap COVID condition ini. Walaupun didengung-dengung ada satu virus baru, ya kan, yang dikatakan uh, genovik ya, genovik virus ya, Pak. ya, Wah, itu udah tahu. Mereka sudah tahu itu ada. Mereka sudah siap ya kan, Pak, dalam kontekstual itu. Mereka cukup kalau kita lihat dari mulai COVID muncul, China yang paling siap menghadapi COVID, Pak. Dari semua mereka paling siap dari farmakologinya, tindakannya, ya kan, Pak. ya, Semuanya itu justru mereka sangat siap. Oleh karena itu, menurut saya kita jangan terlalu khawatir. Kita juga siap. Kita Indonesia juga siap. Di mana kita lihat Indonesia juga siap, pemerintah telah memberikan satu bantuan, memberikan bahwa semua tour operator, semua hotel, stakeholder pariwisata harus di-train CHSE, sertifikat. Itu kan persiapan kita juga untuk ya, menjawab menerima kunjungan wisatawan. Kita juga sudah tahu lah bagaimana tentu kalau ingin tua itu sudah cukup profesional. ya, Tentu sebelum akan datang pasti melakukan inspection kan, Pak? ya, Kita akan inspek grup kita yang mau datang itu ya. inspection data semua kita pas administratifnya sangat clear sehingga bahwa jangan khawatir dengan tour operator Indonesia khususnya yang ada di Intoa yang sudah cukup berpengalaman di dunia inbound. Ya. Baik, menarik sekali Pak Niko. Bagaimana pandangan Pak Niko mengenai ini? Sebelum pandemi, banyak pelaku inbound tour di Bali melakukan jual kepala, maiden tow. Hmm. Sehingga para wisatawan, khususnya wisatawan China, dipaksa untuk berbelanja atau membeli optional tour. Ya, Untuk ke depan, mumpung sekarang kondisi mulai dari nol kembali, untuk bisnis yang sehat, apa pendapat Pak Niko? market Silakan. is for everybody. Ya, Pak. Kita tahu di dalam pariwisata dia ada direct dan indirect income. Gitu kan, Pak. Ya, Berapa sih itu dia direct income-nya yang itu pan kita sudah dapat indirect income dan juga direct income, ya kan, Pak. ya, Kecil lah persentase itu, Pak. Jadi kita tidak perlu merisaukan efek-efek yang demikian, tetapi kita perlu mengeducate tour operator di China. Seperti kita juga dapat dieducate, Pak. Sebelum saya mau ke sana juga saya sudah pernah kirim ke sertifikasi ya ke Pak Yongki ya. ya, Kita juga dieducate. Kalau perlu tour operator mereka kita undang, kita educate mereka. Ya, kementerian undang tour operatornya mana nih? Yang punya kontak dengan kita. Undang kita educate mereka. Kalau kalian mau ini tuh begini, begini, begini loh, Pak ya. ya, Ya, itu kita pemerintah harus mengeluarkan satu cost untuk mengedukasi pasar. Ya ya, kan, Pak. Pasar pun harus dieducate ya, Pak. ya.
Nah, kita datangkan saja, kita educate mereka ya bahwa tour operator mana saja yang diberikan license boleh masuk ke Indonesia. Kalau tidak, kita punishment aja yang tidak punya izin, ya kan? Ya, ya, ya. Oke, jadi dalam hal ini Pak Niko, apa sih harapan dan analisa Pak Niko dalam hal law enforcement pemerintah Indonesia bagi pelaku pariwisata tidak berizin, khususnya yang melayani wisatawan dari China dapat beroperasi di Bali? Silakan, Pak Niko. Ada dua hal. Law enforcement memang harus ditegakkan sebagai negara yang punya integritas. Ya kan, Pak? Kecuali negara yang tidak punya integritas, tidak perlu ada law enforcement, Ya, Pak. Tidak perlu untuk apa ada izin, ya kan, ya, Pak? Kalau ada izin harus ada tindakan, ya kan, Pak? oke, Lo yang di buat apa kalau begitu nggak usah izin aja semua sekalian dibebasin kan gitu. ya, Ya, tentu law enforcement ini menjadi hal yang penting. Keberhasilan itu adalah satu proses law enforcement, ya kan, Pak? Kalau ya, kita mau berhasil law enforcementnya harus jelas, tegas. Kalau law enforcementnya tidak jelas, sama juga manajemen Bapak acak-acakan kan, Pak? ya, Ya kan? Sama toh. Manajemen itu juga law enforcement. Kalau kita perusahaan ya, Pak ya, 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 harus begini, PIC begini, semua itu kan satu manajemen. Nah, itu harus diterapkan gitu loh, Pak. Law oke, enforcement harus ditindak maksud saya. Kita mengetahui ada beresiko sekali kalau tour operator mereka tidak mempergunakan tour operator yang profesional kayak Intua yang mendapatkan license inbound tour ya kan Pak ya, yang tidak kalau di dulu di travel agent punya BPW Biro Perjalanan Wisata dia sebagai agent atau Biro Perjalanan Wisata atau dia juga sebagai inbound tour operator ya ya, kan Pak? Kalau ya, dia tidak sebagai inbound tour operator ya tidak punya kelayakan ya kan Pak perlu mungkin uh, Intua telah berusaha selama COVID ini mengeduket anggotanya yang sangat luar biasa. Memang demokratis itu mahal ya, Pak. ya, Intua yang begitu baru lahir sudah saya yakin habis uangnya sudah cukup besar ya melakukan ya, kontak keluar melalui Zoom dan sebagainya mengeduket tetap promosi tetap melakukan kontak secara terus-menerus ya. dengan mereka punya klien. Ini yang dilakukan selama 2 tahun lebih, saya katakan 2 tahun ini, walaupun masih dalam kondisi zero income pada saat itu, Ya, tetapi maintenance market tetap dilakukan oleh bapak-bapak yang selaku inbound tour operator, tidak dilepas gitu ya, ya, Pak ya. ya, Oleh karena itu pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi mereka tour operator. Karena punya resiko, negara punya resiko. Kalau sampai terjadi satu accident, ya dianggap bahwa kita tidak punya law enforcement mengatur tour operator. Siapa yang beresiko? Bukan hanya mereka saja yang punya resiko, tapi kita punya resiko bahwa negara kita tidak punya aturan. Nilainya kan gitu, ya. Pak. Itu Oke. menjadi penting. Karena kalau terjadi accident, bagaimana tidak tour operator yang tidak punya license mau lapor ke polisi, mau lapor ke embassy, kemudian insuran juga tidak akan mengcover mereka. Ya. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali tanggapan yang sangat komprehensif. Terima kasih sekali lagi Bapak Nikolaus Lumanau, seorang profesor peneliti pariwisata. Salam pariwisata Indonesia maju. Demikian diskusi kami dengan beberapa pelaku pariwisata khususnya inbound tours market China. Hasil diskusi tersebut terekam harapan agar pemerintah tetap menerapkan prosedur yang telah berlaku dan tidak menambah aturan yang mempersulit dalam hal kedatangan wisatawan China tersebut. Ini adalah momentum yang sangat penting untuk pariwisata Indonesia. Juga diharapkan pemerintah secara menyeluruh perlu menerapkan law enforcement terhadap oknum asing yang berlaku sebagai tour operator ilegal di Bali atau di destinasi lain di Indonesia dan para pelaku bisnis pariwisata yang tidak berizin atau tidak sesuai nomenklaturnya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memperkaya wawasan pariwisata kita.
terima kasih kepada Bapak Nikolaus Lumanau, seorang pakar dan peneliti pariwisata Indonesia yang telah menyampaikan kajian komprehensif mengenai topik yang sedang dibahas. Dan terima kasih juga kepada Saudari Happy Chandrawati, Sekretaris IINTOA sebagai pengarah acara. Saya, Yongki Adiasa sebagai host, pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia Maju. Pada kesempatan ini, IINTOA mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Kongsi Facai, Xinian Kuai Le, Wan Se Rui.